Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sudah kita lalui dalam pertemuan sebelumnya dari kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya, tentang waktu dan tempat-tempat terkabulnya doa, adab berdoa, dan kiat bagaimana doa dikabulkan. Dan doa termasuk thariqun najah, jalan menuju keselamatan, jalan menuju keselamatan dan kesuksesan. Dan doa ini adalah salah satu cara agar kita sampai tujuan apa yang kita harapkan, kita idam-idamkan, kita inginkan. Dan doa termasuk juga obat yang paling bermanfaat. Obat yang paling bermanfaat. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya kita sampaikan, banyak sekali di antara kita ketika sakit, baik sakitnya sakit masalah fisik atau masalah psikis, banyak yang berobat tujuannya hanya perobatan hissi, tetapi perobatan maknawi jarang dia lakukan. Maknawi, ilahi jarang dia lakukan. Adanya seringnya apa? Pengobatan yang hissi. Pengobatan yang hissi, seperti ketika demam langsung cuma diturunkan demam dengan dikompres atau minum obat demam atau herbal demam. Tapi lupa di sana ada di antaranya demam karena unsur non medis seperti ain. Atau ada lupa dengan demam tapi berobat dengan doa. Nah, ini yang dilupakan, bahkan dia termasuk anfa'ul ilaj. Berapa banyak orang sakit Allah sembuhkan walaupun dia tidak menyembuhkan diri dia dengan mengambil sebab untuk berobat, tapi Allah sembuhkan dia melalui doa. Melalui doa. Nah, seperti datang kisah seorang wanita yang mengalami sarak, mengalami masalah ayan, sakit epilepsi. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan untukku kepada Allah agar aku disembuhkan dari penyakit epilepsiku ini. Kemudian kata Nabi SAW, in syi'ti sabarti falakil jannah. Jikalau kamu mau bersabar dengan penyakit ayanmu, maka bagi kamu surga. Maka di sini diantaranya apa? Seandainya Nabi mendoakan kesembuhan untuk wanita ini, Allah akan sembuhkan dia. Tapi akhirnya wanita ini memilih, kalau begitu doakan untukku ketika datang ayan agar auratku tidak tersingkap. Dia sabar dengan ayannya dan minta didoakan agar auratnya tidak tersingkap. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat wanita ini. Dan rahimakumullah, doa juga termasuk bagian dari apa? Aduwul bala. Doa itu adalah musuhnya al-bala. Ya, musuhnya cobaan-cobaan dari bala ini. Dia untuk melawan bala sekaligus sebagai obat bagi bala tersebut dan agar diangkat bala tersebut dengan doa. Ya, dengan doa. Dan fadhail, keutamaan doa sangat banyak. Keutamaan doa sangatlah banyak. Pertama, doa itu sendiri adalah ibadah. Yang mana ibadah ini khusus untuk Allah. Ibadah itu khusus Allah. Gak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya, seperti ketika berdoa, doa langsung kepada Allah. Gak boleh pakai perantara siapapun juga.
Karena kalau kita berdoa menggunakan perantara, kita telah menuduh Allah tidak maha mendengar lagi. Tidak maha melihat lagi dari hamba Allah siapa yang berdoa. Ya, maka murnikan untuk Allah, nggak boleh berdoa pakai perantara kuburan. Berdoa pakai perantara pepohonan. Ya, atau apapun, nggak boleh. Yang diperbolehkan kalau doa pengen cepat terkabul, bertawasul dengan tawasul yang disyariatkan. Baik melalui doa orang soleh, ya, atau amalan soleh dia, atau bertawasul dengan asmaul husna. Ini yang diperbolehkan. Dan doa memang dia adalah ibadah sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, hiyal ibadah, ad-doa huwal ibadah, doa adalah ibadah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala justru marah ketika ada hambanya yang enggak mau berdoa. Ya. Justru Allah marah ketika hambanya enggak mau berdoa. Ketika ada hambanya banyak berdoa, justru Allah senang. Namanya doa kita minta. Doa itu dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah namanya perintah, amr. Kalau dari bawah ke atas namanya doa, atas ke bawah namanya amr. Namanya kita berdoa meminta yang kepada Maha Tinggi. Tentunya perlu dengan adab. Ya, termasuk adab-adab berdoa sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Dan termasuk ketika Anda meminta sesuatu nggak perlu terlalu rinci banget. Ya Allah, jadikan aku pasangan hidup istri yang tingginya 170 cm. Rambutnya semampai lurus panjang sampai pinggul. Ya, kulitnya warnanya putih langsat misalkan. Hidungnya mancung kira-kira 2 cm. Pipinya tirus, nggak perlu dirinci, justru bukan adab. Nah, Allah senang Anda banyak berdoa, senang. Ya, Anda berdoa itu ibadah. Mau doa masalah, mau doa ibadah, itu masuk ibadah, pahala. Lain halnya kalau kita minta kepada manusia. Kita minta dipinjemin duit. Sekali, dia ridho. Pinjam lagi 2 kali, dia mulai dongkol. Pinjam ketiga kali, udah kapok, nggak mau berteman lagi sama dia. Tapi kalau Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah semakin suka dengan Anda. Ketika Anda nggak berdoa, justru Allah marah. Ya, manusia enggak. Kalau kita dapat teman yang nggak banyak minta-minta, kita senang. Tapi kalau punya teman banyak permintaan, banyak request, hawir, ya, maka dia nggak suka ditinggalin teman seperti ini. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai kalau kita lihat ada orang yang meninggalkan doa karena sombong. Dia merasa mampu, nggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengunggulkan kemampuan dia sehingga meninggalkan doa. Nah, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Ghafir ayat 60. Ya, berkata Rabb Anda, ud'uni, berdoalah kepadaku, ini perintah. Ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Karena ini perintah Allah dan Allah suka dengan hamba Allah yang berdoa. Maka apa? Ada masih ingat definisi ibadah apa? Santri, definisi ibadah apa? Ada nyatet? Ibu-ibu ada yang mencatat definisi ibadah apa? Tes. Definisi ibadah apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal af'al zahirah wa batinah. Semua penamaan yang di situ apa? Ada unsur Allah itu apa? Meridainya, meridai hal tersebut. Dan Allah mencintai perkara tersebut. Doa dicintai Allah apa enggak? Dicinta, bahkan Allah perintah. Ya, minal aqwal wal af'al. Doa termasuk af'al apa aqwal? Ya,
termasuk apa? Aqwal, ucapan. Zahira wa batinah, yang nampak atau tak nampak. Tak nampak dalam hati kita, kita mohon kepada Allah. Nampak dari lisan kita, kita berdoa. Bibir kita berbicara. Lisan kita berbicara. Ini doa. Dan ini berarti termasuk ibadah. Dan ibadah khusus untuk Allah. Gak boleh dipalingkan untuk Allah dan selain Allah. Min dunillah. Dari andad. Ya, gak boleh menjadikan doa ini dipalingkan untuk Allah. Jadi untuk selain Allah. Mau selain Allah lebih tinggi dari Allah. Ditempatkan derajatnya. Mau disetarakan dengan Allah. Mau dibawa dari Allah. Semua itu adalah syirik. Andad, nid, termasuk tandingan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Naam. Fa ini rahimanakumullah jami'an. Fa Allah sudah berjanji, berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Semakin Anda yakin, semakin dekat dengan terkabulnya doa. Jangan jadi orang yang berdoa tapi apa? Jadi qalbun ghafil, hatinya lalai. Doa tapi enggak yakin. Masa iya dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala? Saya doa udah lama gak dikabul-kabulin. Ya, ini justru Allah gak akan kabulin. Ya. Berdoa pasang target. Ya Allah, kalau Engkau gak kabulkan doaku 10 hari ini, aku berhenti ibadah darimu ya Allah. Ini minta maksa. Minta kepada Allah. Ya, yang menciptakan makhluk. Maksa. Nah, wah ini termasuk qillatul adab ma'allah. Nah, dan mereka sesungguhnya mereka yang sombong dari peribadatan kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahanam. Ya, mereka akan tinggal di dalam jahanam. Fa ini rahimani rahimakumullah jami'an. Fa doa memang sebagai senjata yang digunakan oleh orang muslim untuk apa? Mendatangkan kebaikan dan menangkal segala keburukan. Dengan doa, ya, dengan doa. Nah, Nabi SAW sebagaimana dalam sabdanya, riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, man fataha lahu minkum babad du'a futihat lahu abwabur rahmah. Wa ma sa'ilallah syai'an yu'ta ahabba ilaih min ayyus ala al-afiyah. Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa ma lam yanzil wa fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Kata Nabi SAW, ya, man futiha lahu minkum, barang siapa yang dibuka untuk dia dari kalian, dibuka untuk dia dari kalian ini, babad doa, pintu doa, babud doa, dibuka pintu doa, ya, maka dibukalah untuk dia pintu rahmah, pintu rahmah. Dan barang siapa yang dia itu diminta, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka dia akan diberi dengan apa yang dia cintai, ya, yang paling dicintai, dan tidaklah apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih dicinta dari hal tersebut adalah apa? Seorang hamba minta al-afiyah. Seorang hamba minta al-afiyah. Al-afiyah apa? Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan diri dia dari segala keburukan, dari kerusakan, juga penjagaan diri dia termasuk dalam hal kesehatan. Makanya tak heran Anda sering bilang minta sehat wal afiat. Ini al afiyah. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya doa itu bermanfaat bagi sesuatu yang belum turun atau sudah turun. Sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi. Itu doa. Nah, maka hendaknya Anda wahai hamba-hamba Allah untuk selalu melazimkan doa, sering berdoa. Ya, untuk selalu sering berdoa.
Nabi Ayub alaihissalam kalau kita contoh sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 83-84. Nabi Ayub dicoba oleh Allah dengan penyakit ini berapa tahun? Penyakit kulitnya berapa tahun? 18 tahun. Ada yang menyebutkan kulitnya sampai benjol-benjol keluar nanah. Ada yang menyebutkan ya tetapi disebutkan sebagian ulama riwayatnya lemah. Keluar nanah sampai keluar belatungnya. Ya, tetangganya meninggalkan dia, teman-temannya semua meninggalkan dia kecuali 2 teman akrabnya. Kemudian anak-anaknya meninggalkan dia kecuali yang tersisa istrinya. Harta-harta dia dari binatang ternak hilang, sudah habis. Dan sisa istri setialah yang merawat dia, Nabi Ayub. Dan kemudian disebutkan dalam surat ini, ya, wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad-dhurr wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr. Dan Nabi Ayub alaihissalam ketika dia minta kepada Rabbnya, memanggil Rabbnya, bermunajat kepada Rabbnya, ya Rabb anni masaniyad-dhurr. Di sini ada apa? Faidah latifah, faidah daqiqah. Ada faedah yang Masya Allah yang mungkin orang gak merasa. Di sini anni masaniyad-dhurr. Aku mengalami sedikit gangguan. Padahal 18 tahun sakitnya. Sampai begitu parahnya. Tapi Allah, Nabi Ayub hanya bilang, aku sedikit merasa gangguan. Ya. Wa anta arhamur rahimin. Dan kau ya Allah, ya arhamur rahimin. Maha merahmati, maha menyayangi. Ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya Nabi Ayub. Kemudian Allah jadikan penyakitnya Nabi Ayub sirna. Ya, penyakitnya Nabi Ayub sirna. Bayangkan berdoa terus. Doa yang sangat panjang dan lama, harapan kesembuhan. Nah, Allah kemudian mengatakan apa? Urqud birijlik hadza muktasalun baridu wa syarab. Hentakkan kaki kamu ke bumi. Ya. Urqud birijlik hadza muktasalun. Ya. Hentakkan kaki kamu ke bumi, minum air dingin ini dan mandi dengan air dingin ini. Di sini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasannya ya Allah memerintah menghentakkan kaki dia ke bumi. Dan di sini menunjukkan ada semacam mengambil sebab dari kesembuhan ketika Anda sakit. Walaupun hanya menghentakkan kaki ke bumi. Menghentakkan kaki ke bumi kalau menurut akal, apa kaitannya dengan gatal yang begitu parah dengan menghentakkan kaki ke bumi? Ini gak bisa jadi dalil hentak-hentak bumi menyembuhkan sekian banyak penyakit. Ya, hentak-hentak bumi bisa menyembuhkan gatal seperti Nabi Ayub. Ya, ini diantaranya termasuk mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk para nabi. Ya, di sini hanya ini menunjukkan hentak bumi ini, yaitu menunjukkan apa? Sebab yang sebabnya ringan, sebabnya sangat ringan dibanding penyakitnya. Tapi ada syariat untuk mengambil sebab, tetap mengambil sebab berobat mencapai kesembuhan. Ya, dihentakkan kaki ke bumi, kemudian apa? Mandi air dingin, minum air dingin ini, dan Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, kemudian subhanallah Nabi Ayub memanggil istrinya yang tadi menunggu ketika Nabi Ayub mandi, dipanggillah istrinya. Setelah istrinya dipanggil, istrinya kaget. Masya Allah, barakallahu fik. Melihat apa? Melihat di balik ya semak-semak ini laki-laki yang sangat tampan. Ya, Masya Allah, barakallahu fik disebutkan dalam tafsir itu. Menunjukkan apa? Barakallahu fik juga syariat umat-umat di masa silam. Kalau melihat suatu takjub, doakan keberkahan. Ya, antum melihat saudara antum ada yang cakep, doakan barakallahu fik. Ya, barakallahu fik gitu ya. Allahumma barik, yubarik Allah alaik.
Melihat kendaraan, melihat mobil, melihat tasnya cakep temennya, melihat pakaiannya temennya cakep. Bahkan disebutkan Ibnu Katsir, kalau Anda nggak membaca zikir semacam ini untuk menolak ain, sampai ada orang nunggang kuda, naik kuda, kena pandangan mata jahat Anda, nggak harus butuh hati yang jahat, hati yang kotor, hati yang dengki, hati yang dendam. Cukup takjub saja bisa membuat penunggang kuda dan kudanya jatuh. Nah, wah ini istrinya Nabi Ayub apa? Barakallahu fik, kaget melihat Nabi Ayub cakep. Apa kamu lihat laki-laki yang tadi di sini? Nggak tahu dengan suaminya sendiri saking cakepnya. Setelah 18 tahun dicoba, inna ma'al usri yusra. Nah, satu kesusahan, wah kebaikannya banyak. Nah, wah sampai kaget istrinya. Ya, disebutkan oleh Nabi Ayub bahwa dia adalah Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub nggak tahu secakep itu, yang tahu istrinya. Kulitnya bersih, ya, dan wajahnya juga bersih. Ya, setelah 18 tahun menderita penyakit tersebut dan turun emas seperti apa? Seperti belalang, sangat banyak. Yang tadi punya hewan ternak banyak diturunkan emas oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Makanya kalau Anda punya masalah, kesedihan, ingat, yakin sama Allah. Jangan pernah buruk sangka. Masalah yang Anda punya, musibah yang Anda terima, ingat, itu adalah takdir dari Allah. Kedua, takdir buruk ini untuk menghapus dosa Anda. Ketiga, takdir buruk ini untuk menguji kesabaran Anda. Keempat, takdir buruk ini dijadikan sebagai sebab kita menghadap Allah tanpa dosa. Dan seterusnya. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu penting, kuatin doa. Kalau doa tapi nggak yakin, itu namanya doanya hatinya orang yang lalai. Doa harus yakin. Bagi jomblo yang mau nikah, sudah pasang target, siapa kira mau dinikahin, doa. Ya. Nah, bagi bapak-bapak juga doa. Ya, kuat-kuatan sama ibu. Apa ini doa apa ini? Pada bingung semua. Nggak boleh Pak. Bapak pokoknya di dunia di surga nggak boleh ada istri lain. Saya nggak ridho bidadari jadi istrinya Bapak. Saking setianya ibu sama Bapak. Nggak diridhoi. Ada kisah seorang wanita tanya, ya Syekh, apa hukumnya? Ya. Apa hukumnya wanita berdoa kepada Allah agar nanti suami saya nggak dapat bidadari, cukup saya saja. Rahimahumullah jami'an, ini ambil sebab doa diantaranya. Nah, kemudian doa ini sebagaimana disampaikan oleh para ulama, di antaranya doa itu datangi dengan adab-adabnya. Pertama, adab berdoa datangi dengan apa? Mulai dengan bihamdillahi ta'ala wa thana alaih wassalah ala nabi. Kalau berdoa dahului dengan apa? Bihamdillah dan puji Allah. Ya, kemudian apa? Salawat atas Nabi. Ini adabnya, urutannya. Kedua, al-i'tiraf bidzamb wal iqrar bi. Ya. Berikutnya apa? Akui diri kita itu penuh dengan dosa. Rendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya. Makanya dalam surat Al-Anbiya kisah tentang Nabi Yunus. Julukan Nabi Yunus apa? Apa julukan Nabi Yunus? Dhunnun. Ya, dhu itu yang mempunyai, nun itu ikan paus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fanada fid dhulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan bahkan dhunnun disebutkan apa? Fi dhulumati thalath, dalam 3 kegelapan. Gelapnya laut, gelapnya perutnya ikan paus, gelapnya dia jauh dari matahari. Ya, coba kalau Anda yang ditelan ikan paus. Cari HP, telepon. Sinyal nggak ada di bawah laut. Nyari jendela, nggak ada. Jendela di mana? Nggak tahu mau ditelan nanti perutnya ikan paus. Coba kalau kita bayangkan posisi kita seperti Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam kegelapan, ya dia berdoa bermunajat. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin.
Ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ya, Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Di sini adab. Di antaranya apa? Akui diri kita orang yang banyak dosa. Nah, dan kita nggak boleh sombong, menyombongkan diri. Kemudian juga di antaranya al-ilhah fid du'a wal azm fil mas'alah. Ketika berdoa, apa? Rayu Allah Subhanahu wa taala dan apa? Doa itu tekad kuat. Makanya Nabi SAW mengajarkan dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihun lah. Ya. Disebutkan Nabi SAW, jika ada di antara Anda berdoa, maka apa? Sungguh-sungguh dalam doa dia. Sungguh-sungguh, benar-benar. Jangan sampai mengatakan, ya Allah, jika Engkau berkehendak, ya Allah, berikan padaku ini dan itu. Jangan. Seperti doa-doa yang terjadi di negeri kita, sering beredar di telinga kita, ya Allah, aku sebenarnya ya Allah gak pantas untuk mendapat surgamu ya Allah. Tapi aku takut masuk nerakamu ya Allah. Terus di mana? Gelantung di tengah. Makanya falyazimil mas'alah. Ya. Maka tekad yang kuat. Idza sa'alta fas'alil firdaus al-a'la. Bahkan kata Nabi, kalau Anda minta berdoa, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Yang atapnya itu arsy. Paling tinggi, gak usah tanggung-tanggung. Surga itu ada 100 derajat. Minta yang paling tinggi, derajat paling tinggi. Jangan minta yang paling rendah. Jangan berdoa merasa gak pantas dapat surga. Gak mau juga di neraka. Jangan. Ini doa orang bingungin. Nah, maka falyazamil mas'alah. Sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh. Orang yang dapat surga paling bawah, disebutkan dalam hadis bahasanya testimoninya penghuni surga paling bawah. Apa? Udah gak ada orang yang dapat nikmat kayak aku nih. Udah nikmat aku dah, wah enak. Padahal dia di paling bawah. Gimana kalau yang paling tinggi? Nah, fa ini rahman rahimakumullah jami'an. Dan rayu Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah. Ya. Contohnya apa? Disebutkan Imam Ahmad, rahasia Anda ketika sujud. Sebelum sujud Anda ada ruku. Ketika ruku apa yang dibaca? Subhana. Nah, ketika bangun dari ruku apa yang dibaca? Sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal apa yang dibaca? Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma lakal hamd, Allahumma walakal hamd. Ya. 3 momen ini, momen menyebut nama Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Siap-siap Anda sujud. Kenapa demikian? Ketika sujud adalah posisi Anda terbaik dan terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu doa. Nangis ketika sujud, doa. Nah, fa ini rahimanarahimakumullah jami'an, ya. Makanya Pak, rayu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan doa maksa Allah, jangan doa tapi sombong, jangan. Tapi apa? Rayu dahulu diri kita lemah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terbaik di antaranya wudu dan menghadap kiblat. Itu yang terbaik. Walaupun doa enggak menghadap kiblat pun tak mengapa. Doa tanpa berwudu pun tak mengapa. Tapi yang terbaik dan paling mencocoki adab adalah berwudu dan menghadap kiblat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, ya, bahwasanya Nabi SAW apa? Da'a bima'in fatawadda thumma rafa'a yadayhi faqala Allahumma ighfir li Ubaid bin Amir. Rasulullah SAW ketika berdoa, ya, minta air wudu, berwudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian angkat tangannya dan Rasulullah berdoa. Angkat tangan jangan gini. Ya, angkat tangan yang tinggi sekalian sampai apa? Disebutkan kelihatan ketiak. Saking tingginya. Ya, saking tingginya dan tangannya dikumpulkan. Ya, saking tingginya. Apa? Menunjukkan kita sangat butuh akan jawaban dan terkabulnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berdoa, ya, apa?
khafdus saut wal israr bid-du'a. Ketika doa suaranya dipelanin, jangan teriak-teriak. Doa harus pakai speaker. Ya, biar Allah dengar. Nah, ini berarti sudah suudzon sama Allah. Dipikir Allah nggak mau mendengar. Doa teriak-teriak, soal Allah nggak mendengar. Dan seolah-olah apa? Maksa Allah. Doa cukup pelan-pelan, didengar sendiri, ya, dan nggak perlu apa? Sampai kedengaran orang lain, nggak perlu. Kalau khawatir dia doa, memamerkan isi doanya, bisa riya. Ya, doa tapi terjatuh dalam kesyirikan. Ya, belum lagi biar didengar orang-orang di sekitarnya, plus doanya pakai perantara-perantara syirik. Ya, tawasul syirkiyah, bukan tawasul yang masyru'ah. Kemudian di antaranya ketika berdoa nggak boleh dia di antaranya terlalu membebani diri sendiri. Ya, terlalu membebani diri dia sendiri. Nah, adab yang berikutnya mencari waktu-waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang mustajab. Tempat-tempat yang mustajab juga termasuk perbuatan atau dengannya doa dikabulkan. Seperti apa? Ketika minum air zam-zam juga Anda berdoa. Kalau tempatnya misalkan tanah suci. Ya. Kalau misalkan juga di antaranya waktunya, Anda perhatikan waktu-waktu doa sebutlah kita bahas sebelumnya. Seperti antara adzan iqamah ketika turunnya hujan, ketika di akhir waktu Jumat dan seterusnya ketika Anda dizalimi. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu Anda hendaknya ketika berdoa, jauhkan diri Anda, yaitu dari apa? Dari syahwat. Ya, termasuk syahwat harta dan lain sebagainya. Nah, dan jangan sampai apa di antaranya syahwat ini menguasai diri kita. Menguasai diri kita. Fa ini rahmanakumullah jami'an. Disebutkan dalam kitab Ad-Da'wa halaman 21, lanjutan dari pembahasan kita yang sebelumnya. Ya, lanjutan dari yang sebelumnya, di antaranya doa sebagaimana riwayat Ibnu Hibban dan As-Sunan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah atas dasar persaksianku bahwa Engkau adalah Allah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Engkau, yang Maha Tunggal, Maha Esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tidak beranak, tidak boleh diberanakkan, serta yang tiada sesuatu yang setara dengannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad, Al-Hakim, dan disebutkan sanad hadis ini sama sekali tidak mempunyai cacat, dan hadis ini adalah sahih. Ya, sebutkan puji Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dan banyak lagi kita ingin ringkas hadis ini terkait dengan doa-doa. Anda bisa baca sendiri halaman 22 juga dicontohkan. Kemudian halaman 25 ya, juga halaman 24. Di antaranya seperti ketika berdoa ya Anda sebut asmaullah al-husna. Ya, sebagai wujud apa? Tawassul Anda. Tetapi itu tadi tawassul ketika menggunakan asmaullah al-husna harus cocok dengan konteksnya. Anda misalkan mohon ampunan Allah, berarti yang dipanggil bagaimana? Ya? Yang dipanggil nama Allah apa? Kalau Anda mohon ampunan berarti yang dipanggil Ya Ghaffar. Ya Ghaffar ighfirli. Gitu ya. Ya Ghaffar ighfirli. Jadi cocok antara Allah, kita memanggil Allah Asmaul Husna yang cocok dengan konteks yang kita butuh. Kita butuh ampunan berarti panggil Ya Ghaffar.
Ya, panggil ya Ghaffar. Bukan pakai yang lainnya. Ya Alim, ya Ighfirli, enggak nyambung. Wahai yang Maha mengetahui, ampunilah aku. Nah, pakai yang cocok dan itu juga termasuk adab. Juga termasuk adab. Datang dalam Jami'ut Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, jika Nabi ditimpa perkara yang membuatnya gundah, beliau menengadahkan wajahnya ke langit. Demikian pula ketika bersungguh-sungguh dalam doa, beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi selalu mengurus semua makhluk. Ya. Lagi yang mengurus semua makhluk. Ketika apa? Dalam keadaan gundah. Ketika dalam keadaan gundah, ya. Musuh-musuh Allah mulai menyerang Nabi, musuh Allah membuat gundah kepada Nabi SAW. Maka kembalinya kepada siapa? Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup. Ya, yang maha hidup. Juga Allah berfirman ketika kita bertawakal, Allah berfirman coba, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah Anda kepada yang maha hidup kekal. Ya, enggak pernah mati. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga masih dalam Jami'ut Tirmidzi di dalam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, jika Nabi sedang ditimpa perkara yang membuatnya sedih, Nabi mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup lagi selalu mengurus semua makhluk, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Lagi sedih. Juga kalau lagi sedih dalam hadis yang lainnya, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Jangan biarkan diriku sekejap mata pun ya Allah. Perbaikilah semua urusanku ya Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Adzan ketika ada suami istri, mereka setelah melakukan pernikahan dan sampai mereka punya anak yang masih kecil, bayi perempuan, dan laki-lakinya mengalami kecelakaan sampai mengakibatkan tak sadar diri dan dirawat di rumah sakit dalam keadaan tak sadar diri sekitar 17 tahun. Bayangkan 17 tahun. Sampai orang-orang di sekitar istrinya berwasiat, sudah kamu minta cerai atau kamu cerai aja suami kamu. Ya, karena dia sudah gak sadar, udah lepas saja, tinggalin saja suami kamu. Tapi wanita yang salehah ini membiarkan, saya akan tetap rawat dia apapun kondisinya. Dan dia tetap suami. Dan dia bersabar. Dan sampai juga rumah sakit menasihati perempuan ini, karena ini kondisinya sudah koma sekian tahun, kalau bisa dibawa pulang saja. Nah, dan tidak ada pengobatan apapun, cuma hanya mempertahankan cairan infus yang masuk saja dan makanan yang masuk. Ya. Dan dia tak sadar diri. Sampai rumah sakit menganjurkan agar suaminya dipulangkan. Ya, udah di rumah, kalau sudah putus oksigen, putus makanan, ya sudah, artinya apa? Siap-siap akan ada saatnya suaminya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena dihentikan nutrisinya. Tapi tetap istri dan keluarganya tetap mempertahankan kondisi suaminya di rumah sakit, dan mereka tetap dengan yakinnya berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari komanya, tak sadarnya. Bayangkan 17 tahun. Kalau orang gak yakin sama Allah Subhanahu wa taala, ya sudah menjadi orang yang putus asa. Wah, subhanallah, satu ketika anak dia yang tadinya 17 tahun ditinggal, dalam usia 1 tahun ditinggal kecelakaan, berarti usia anak ini sudah 18 tahun, sudah balighah, sudah jadi perawan. Dan anaknya ini menjaga bapaknya yang koma sekian tahun lamanya dengan istrinya bergantian. Ibu dan anak.
Ketika tersadarkan diri, tiba-tiba bapaknya sadar atas kehendak Allah, matanya terbuka. Dan wanita ini, anaknya sendiri ada di sampingnya. Kemudian bapaknya tersontak kaget. Utruki, ibta'idi anni, katanya. Jauhkan dirimu dariku, minggir kamu, siapa kamu? Tidak tahu kalau itu putrinya sendiri. 17 tahun dia gak sadar. Dipikir wanita bukan mahramnya, ternyata anaknya sudah 18 tahun. Nah, dan dia berkata, ya abati, ana bintuk, aku adalah putrimu. Coba tersontak kaget, bayangkan 17 tahun. Dalam keadaan doanya si istri yang begitu kuat, sabar dalam jangka panjang. Fa ini rahimahullah, kekuatan doa. Bisa menolak bala, mengangkat bala, bala yang belum diturunkan bisa tertolak, bala yang sudah sampai bisa diangkat. Nah, ini barakallahu fikum. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antaranya doa-doa kesedihan seperti dalam Sahihain dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa ketika Rasulullah mengalami kesusahan, Rasulullah membaca doa, La ilaha illallah al-azim al-halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati sab' wa rabbul arshil karim. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb yang maha agung, lagi yang maha penyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb arsy yang agung. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb langit ketujuh, Rabb bumi, serta Rabbnya arsy yang mulia. Ini ketika Nabi sedih baca doa ini. Ya, baca doa ini. Dan masih banyak doa yang lainnya. Dan adapun di sini Ibnu Qayyim juga menyebutkan satu kisah. Ya, menyebutkan satu kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya Al-Mujabin fid Du'a, yaitu orang-orang yang dikabulkan doanya. Dari Al-Hasan, dari Anas bin Malik, ia berkata, ada seorang sahabat dari kalangan Ansor yang diberi kunyah atau julukan Abu Mi'laq. Ia dikenal sebagai seorang yang rajin ibadah, sahabat ini. Rajin ibadah dan wara', takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah, menjaga dirinya. Sekaligus dia sebagai pedagang yang berniaga dengan harta pribadinya. Anda lihat halaman 28. Maupun harta orang lain di berbagai tempat. Dia amanah. Dia pedagang yang amanah, berniaga dengan harta pribadinya atau harta orang lain. Satu kali ia bertemu dengan seorang perampok bersenjata di perjalanannya. Kemudian perampok itu berkata, letakkan barang-barang yang kamu bawa. Sungguh aku akan membunuhmu, kata perampok. Kemudian, mengapa Anda menginginkan darahku? Urusanmu hanyalah harta, kenapa juga darah? Kata Abu Mi'laq, sahabat ini. Kemudian kata perampok ini, aku menginginkan harta dan darahmu. Kemudian Abu Mi'laq berkata, jika kamu tetap ingin membunuhku, maka izinkan aku sholat 4 rakaat terlebih dahulu. Dan sholatlah dia sesuai dengan keinginannya. Dan kata perampok, sholatlah sesuai dengan keinginanmu. Lalu Abu Mi'laq berwudu dan sholat 4 rakaat. Di antara doa yang ia panjatkan di akhir sujud ialah, wahai yang maha pengasih, wahai pemilik arsy yang mulia, wahai yang maha kuasa untuk berbuat apa yang dia kehendaki, aku memohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak mungkin diraih, dengan cahayamu yang memenuhi tiap sudut arsy-Mu. Lindungilah hamba dari kejahatan perampok ini. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda dengan membawa sebilah tombak pendek di tangannya. Ia meletakkan tombak tersebut di antara kedua telinga kudanya. Dan saat perampok tadi melihatnya, ternyata penunggang kuda itu melaju ke arahnya, lalu menikam dan membunuhnya. Lalu menghampiri Abu Mi'laq seraya menyapa, berdirilah. Ayah ibuku,
Sebagai tebusanmu, kata Abu Mi'laq, siapakah kamu? Hari ini Allah telah menolongku dengan perantaramu. Kemudian penunggang kuda tadi memberitahu, aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Ketika engkau mengucapkan doa yang pertama, aku mendengar suara gemerincing di pintu-pintu langit. Ketika engkau mengucapkan doa yang kedua, aku mendengar suara yang bising pada penduduk langit. Lalu engkau mengucapkan doa yang ketiga, hingga dikatakan kepadaku, ini adalah doa orang yang ditimpa bencana. Selanjutnya aku meminta kepada Allah supaya menyerahkan urusan pembunuhan perampok tadi kepadaku. Ya. Al-Hasan berkata, barang siapa yang berwudu lalu mengerjakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa tadi, maka doanya akan dikabulkan. Baik dia sedang ditimpa bencana ataupun tidak. Tetapi sekali lagi, hadis ini ya disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Al-Mujabin fid Du'a, tapi sanadnya lemah. Ya, walaupun sanad lemah, ya banyak kisah-kisah yang jadi pelajaran bagi kita. Seperti kisahnya Uthman bin Affan, kisah yang sahih. Ketika istrinya Uthman ditampar oleh para pendemo-pendemo yang mengepung rumahnya Uthman selama 2 bulan, yang berani menampar istrinya Uthman bin Affan, dan Uthman mendoakan keburukan untuk orang yang menampar istrinya Uthman agar kedua tangannya dipotong, kedua kakinya dipotong. Setelah Uthman dibunuh oleh mereka, ya tak lama kemudian ada kisah laki-laki yang di pinggir jalan dalam keadaan kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung. Kemudian ditanya, kenapa kamu gak punya tangan, gak punya kaki? Aku teringat doanya Uthman bin Affan ketika dia mendoakanku setelah aku menampar istrinya untuk dijadikan kedua tangan dan kakiku buntung. Tiba-tiba datang seorang laki-laki besar membawa pedang, langsung memenggal kedua tangan dan kakiku. Inilah malaikat. Ya, doanya orang yang terdolimi sampai Allah mengirimkan para malaikat. Banyak kisah-kisah yang seperti ini. Ya, artinya apa? Kekuatan doa, ya, ini yang harus kita pelajari sehingga kita punya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ini saja yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan malam ini. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Tafadhal, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, biar segera tim terapis, biar nggak terlalu malam. Mari Pak, Bismillah. Siap. Siap, salah khair. Punten, gimana Pak? Lanjut. Mari Pak, monggo. Silahkan. Nah, itu apa ya? Pertanyaan bagus. Masya Allah. Pertanyaan bagus. Disebutkan nggak apa-apa? Tadi yang kita bicarakan boleh saya sebutkan di sini. Kisah yang bisa diambil bagi yang hadir di sini. Beliau ini tunanetra dan ketua tunanetra se-Indonesia. Beliau nggak bisa melihat. Dan 6 juta tunanetra belum bisa membaca Al-Quran. Hanya 15% yang bisa membaca Al-Quran. Seandainya Allah tahu maksiat kita, maksiat yang kita lihat,
akan memberikan dampak mata kita semakin berkurang penglihatannya, semakin tambah maksiat, mata kita semakin hilang penglihatannya, niscaya kita akan menjauhkan dari pandangan yang haram. Seandainya kita tahu telinga kita mendengar suara ghibah, namimah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin hilang pendengaran kita, niscaya kita akan menjadi orang yang menjauhkan dari mendengar perkara-perkara yang haram. Seandainya Allah tahu dosa kita melalui bau kita ketika kita banyak berbuat dosa, niscaya kita akan malu membawa bau yang busuk karena dosa kita. Kita mendapat nikmat, tapi banyak di antara kita meninggalkan Al-Quran. Punya mata, tapi banyak berbuat maksiat. Berapa banyak para penghafal Al-Quran dari teman-teman kita yang buta, yang lebih bagus hafalannya daripada kita. Kita tidak datangi hak-hak mata kita. Mata kita punya jutaan sel. Demi Allah mata kita enggak seperti organ yang lainnya. Ketika mata kita kena debu, enggak perlu kita sapu. Ketika mata kita terdampak panas, enggak perlu pendingin. Ketika mata kita mendapati air hujan, enggak perlu pakai wiper seperti mobil. Ketika mata kita kedinginan, enggak perlu kita pakai jaket dari mata kita. Tetapi banyak hak-hak yang kita tinggalkan dari mata kita. Wa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, menjadikan mereka-mereka yang Allah cabut kenikmatan dua nikmat ini, yaitu dua mata yang Allah cabut penglihatannya, Allah siapkan surga untuk mereka bagi mereka-mereka yang bersabar. Maka kalau bisa dikoordinasi teman-teman untuk bisa mengumpulkan dana membeli Al-Quran dengan huruf Braille ini sangat dianjurkan. Bayangkan dari 6 juta yang tunanetra hanya 15% yang membaca Al-Quran. Bayangkan beliau menyampaikan bagaimana mereka berwudu dalam keadaan mata mereka buta. Butuh orang menuntun tempat wudu, menggerakkan alat, menggerakkan tangan ini untuk dipaskan ke tempat wudunya. Ketika mereka sholat pengen tahu arah kiblat, butuh diarahkan kiblatnya. Ketika mereka dari masjid ke rumah, butuh untuk dituntun. Sampai berapa banyak orang yang datang dari tunanetra datang ke masjid sebelum adzan berkumandang. Sedangkan yang punya mata, punya telinga, kita tidak tahu malu, sudah beri rezeki oleh Allah, datang dalam keadaan menjadi masbukin. Berapa banyak orang tunanetra meletakkan tali tampar dari rumahnya ke masjid sebelum adzan subuh berkumandang, tidak ada yang menuntun dia kecuali dia pegang tali sampai ke masjid. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.